Jangan di sini, Dika. Nanti ketahuan tetangga yang lewat. Tapi ucapanku terhenti tenggelam dalam desah napasku sendiri saat tubuh Dika merapat dari belakang. Tangannya melingkar di pinggangku, lalu menarikku perlahan ke dada bidangnya yang hangat. Aku gak tahan lagi, Bu. Tolong jangan suruh aku berhenti, Bu. Bisikannya membuat seluruh bulu kuduku berdiri. Nafasku memburu, tapi bukan karena takut, melainkan karena aku juga sudah terlalu lama menahan semuanya sendirian. Tubuhku diputar menghadapnya. Tatapannya dalam, membakar. Dan sebelum aku sempat berkata apapun, bibirnya menyambar bibirku. Dalam, rakus, dan penuh rindu yang seolah telah disimpan terlalu lama. Aku mencengkeram bahunya, mencoba bertahan. Tapi, ciuman itu semakin dalam, semakin pula aku tenggelam. Tangannya sudah menyusuri punggungku, lalu memeluk pinggulku dengan erat. Kami terhuyung masuk ke kamar. Tak ada yang bisa menghentikan kami saat itu. Dasterku melorot begitu saja. Tubuh kami saling menindih di ranjang. Desahanku memenuhi ruangan, menggema bersama deru napasnya yang berat. Dika, pelan-pelan, jangan cepat-cepat, tapi Dika tak mau berhenti. Tubuhnya menyatu denganku, bergerak seirama, lebih dalam, lebih melayang. Seolah kami sedang menyulam luka kami masing-masing menjadi satu. Kasur berderit, nafas kami menyatu, dan aku lupa kalau aku janda yang dingin dan menjaga jarak. Hari itu, aku hanya seorang perempuan yang akhirnya luluh. Karena tetangga muda yang diam-diam masuk bukan hanya ke rumahku, tapi juga ke dalam tubuhku dan hatiku. Oh iya, sebelum melanjutkan kronologi cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini dong, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Oke? Pagi itu udara terasa dingin, tapi hatiku entah kenapa berdebar tak karuan. Seperti biasa, aku bangun pukul 5. Menyiapkan sarapan, menyetrika seragam Raffi, dan membangunkannya pelan-pelan. Anakku itu masih 9 tahun, manja, tapi cerdas. Dialah satu-satunya alasan aku tetap kuat setelah suamiku meninggal 3 tahun lalu. Bu, nanti jemput jam berapa? Tanya Raffi sambil mengunyah roti. Jam 11, sayang. Hari ini ibu gak ngajar pagi. Dia mengangguk dan tersenyum. Tak tahu bahwa ibunya sedang menyembunyikan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Setelah mengantarnya ke sekolah, aku kembali ke rumah. Jalan kompleks masih sepi. Matahari baru merangkak naik di balik pepohonan. Saat membuka pagar, aku melirik ke rumah sebelah. Rumah kontrakan yang baru beberapa bulan dihuni pria muda bernama Dika. Dia sering kulihat menyiram tanaman, olahraga di pagi hari, atau duduk di teras sambil ngopi. Dada bidang, kulit kecoklatan, dan senyum itu terlalu berbahaya untuk janda sepertiku. Hari itu, aku masuk rumah, mengganti baju kerja dengan daster longgar, dan berniat selonjoran sebentar sebelum menyiapkan materi pelajaran. Tapi baru saja duduk di sofa, aku mendengar suara ketukan di pintu belakang. Tok, tok, tok. Aku terdiam. Itu bukan suara yang asing. Ketukan ringan, seperti ragu. Tapi aku tahu betul, itu ketukan Dika. Tanganku gemetar saat memutar gagang pintu. Dan benar saja, dia berdiri di sana, mengenakan kaos abu-abu ketat yang basah oleh keringat. Dia belum mandi. Rambutnya acak-acakan. Nafasnya masih berat. Tapi tatapannya tajam, langsung menembus ke dalam dadaku. Maaf, Bu Tika, boleh minta air minum? Lagi lari muter kompleks tadi, katanya, sambil tersenyum kecil. Aku nyaris tak bisa bicara, hanya mengangguk dan mempersilakannya masuk. Dia masuk pelan-pelan, duduk di meja makan, dan membuka botol air mineral yang kuberikan. Kami mengobrol sedikit tentang cuaca, pekerjaan, hal-hal sepele.
tapi setiap kalimatnya terasa ada lapisan niat tersembunyi di dalamnya. Atau mungkin hanya aku yang terlalu menghayati? Butika, rumahnya sepi banget ya kalau siang. Aku mengangguk. Iya, Raffi sekolah. Saya kalau libur ngajar ya begini. Dia memandangku, lama, lalu tersenyum. Kalau saya ganggu maaf ya, tapi saya suka rumah yang sepi begini. Ada jeda panjang di antara tatapan kami. Aku salah tingkah. Beranjak dari kursi pura-pura ingin ke dapur. Tapi langkahku terhenti saat ku dengar suara langkah Dika mendekat dari belakang. Lalu dia memelukku. Dari belakang, tubuhku kaku. Tapi jantungku berdebar lebih keras dari sebelumnya. Butika, bisiknya. Kalau saya salah, tolong hentikan. Tapi aku tak bergerak. Bahkan saat bibirnya menyentuh bahuku yang terbuka. Bahkan saat tangannya mulai meremas, pinggangku pelan, aku justru menutup mata. Dan saat tubuhnya membalik tubuhku menghadap padanya, aku membiarkan semuanya terjadi. Ciuman itu bukan yang pertama bagiku. Tapi rasanya seperti dihidupkan kembali setelah mati pelan-pelan selama bertahun-tahun. Tubuh kami bergerak masuk ke kamar. Tak ada kata, hanya desah dan desir napas yang beradu. Pagi itu, sebelum matahari benar-benar tinggi, aku menyerahkan tubuhku dan hatiku pada pria yang bahkan bukan suamiku, tetapi yang membuatku merasa hidup kembali. Aku duduk di pinggir spon tebal, terdiam. Sinar matahari pagi menembus tirai jendela kamarku. Suasana hening, tapi jantungku masih berdebar seperti tadi. Seperti saat Dika menindihku, menatapku dalam-dalam, lalu menyatu denganku sepenuh-penuhnya. Di belakangku, dia masih terbaring. Nafasnya pelan, seperti tak ada yang perlu disesali. Tapi aku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, pagi ini mengubah segalanya. Aku bukan hanya guru, aku juga seorang ibu. Aku punya anak yang sedang belajar membaca, menulis, dan menyebutku ibu. Dengan suara paling polos yang pernah ku dengar. Tapi tadi, aku menyerahkan tubuhku pada tetanggaku. Pria yang jauh lebih muda. Yang bahkan mungkin seharusnya hanya kupandangi diam-diam dari balik jendela. Bukan kubiarkan menyentuh setiap inci kulitku. Apa aku gila? Aku berdiri mengambil dasterku yang tergeletak di lantai. Kupakai cepat-cepat lalu berjalan ke dapur, mencoba menenangkan diriku dengan segelas air putih. Tapi bahkan air itu pun terasa pahit di lidahku. Tak lama kemudian, Dika muncul dari kamar, hanya mengenakan celana pendek. Dia terlihat tenang. Matanya menatapku seperti tak terjadi apa-apa, tapi justru itulah yang membuatku ingin menangis. Dia duduk di kursi makan, menatapku lama. Maaf, ucapnya akhirnya. Aku tahu aku melewati batas. Aku menunduk. Bukan cuma kamu yang salah. Dia bangkit dari kursinya, mendekatiku. Tika, aku gak main-main. Aku memang suka kamu. Dari lama. Bukan cuma karena ini. Dia menunjuk ke arah kamar dengan isyarat. Tapi karena kamu kuat, mandiri, dan jujur aja, kamu cantik banget. Aku tertawa kecil, pahit. Aku ibu anak satu, Dika. Janda, bukan gadis muda di TikTok yang bisa kamu gombalin. Dia memegang tanganku. Erat. Tapi kamu, perempuan yang membuatku pengen pulang ke rumah setiap hari. Aku tak bisa berkata apa-apa. Mataku mulai berkaca-kaca. Tak ada satupun pria yang berkata seperti itu padaku sejak suamiku meninggal. Aku tidak tahu apa yang sedang kulakukan. Tidak tahu ini akan dibawa kemana. Tapi pagi itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa diinginkan, dihargai, dicintai, bukan karena tubuhku, tapi karena aku adalah aku. Dan mungkin itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar adu tubuh. Pagi itu, aku berusaha bersikap seperti biasa. Mengantar Raffi ke sekolah, menyapa orang tua murid lain, lalu pulang dengan langkah cepat. Jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya, bukan karena olahraga, tapi karena aku takut, berharap,
Takut pintu belakang rumahku diketuk lagi. Tapi, diam-diam aku juga menantikan ketukan itu. Dan benar saja, tok, 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 pukul 8.37. Aku tak langsung membuka, berdiri di balik pintu, menyentuh gagangnya, menutup mata, dan bertanya dalam hati, kalau kubuka lagi, apakah aku akan makin tenggelam? Lalu aku membukanya. Dan seperti kemarin, Dika berdiri di sana, dengan senyum kecil yang hanya dia miliki, dengan mata yang seolah tahu semua rahasiaku. Bu, boleh masuk? Aku tak menjawab, hanya memberi jalan. Dan kali ini, dia langsung memelukku, tak perlu alasan, tak perlu air minum, tak ada basa-basi, hanya rindu yang membuncah dari sentuhan. Kami jatuh ke sofa, masih berpakaian, tapi tangan-tangan itu sudah tak sabar. Mulut kami mencari, nafas kami berpacu, tubuh kami saling menarik dan mendorong. Kami saling menginginkan, lagi. Dan saat tubuh kami kembali menyatu, aku tak tahu lagi apa yang benar dan salah. Yang ku tahu hanya satu. Aku butuh ini, butuh pelukan itu, butuh desahan itu, butuh tatapan Dika yang membuatku merasa hidup. Meski aku tahu, di dalam hatiku, perlahan aku hancur. Setelah semuanya usai, Dika merebah di sampingku. Tangannya menyisir rambutku yang kusut. Bu, kenapa kamu gak pernah tanya kenapa aku selalu datang? Aku menoleh, karena aku takut jawabannya akan membuatku semakin jatuh. Dia tersenyum. Tapi aku datang bukan cuma buat tubuhmu, Bu. Aku datang karena aku gak tahan lihat kamu sendirian terus. Kalimat itu menamparku lebih keras dari apapun, karena aku tahu aku benar-benar sendirian selama ini. Dan sekarang, aku ketagihan rasa ditemani, tapi aku juga tahu satu hal, semakin sering pintu itu kubuka, semakin aku tak bisa menutupnya lagi. Hari itu aku mengajar seperti biasa, tapi pikiranku tak fokus. Setiap kali aku menulis di papan tulis, bayangan Dika di atas tubuhku tadi pagi muncul begitu saja. Keringat di tengkukku dingin. Bukan karena udara kelas yang pengap, tapi karena aku tahu, aku mulai kehilangan kendali. Dan aku takut. Pukul 11 siang, aku menjemput Raffi. Ia langsung berlari menghampiriku seperti biasa, memelukku dengan semangat. Tapi entah kenapa, pelukannya terasa berbeda kali ini. Lebih erat, lebih lama. Bu, katanya di motor, dalam perjalanan pulang. Kok rumah kita kadang bau parfum cowok ya? Kayak yang di minimarket itu. Aku tercekat. Tadi pagi, waktu aku mau ambil botol minum yang lupa, aku dengar suara orang di kamar ibu. Kayak suara kursi geser. Tenggorokanku kering. Aku mencoba tersenyum. Wah, mungkin kamu salah dengar. Kan ibu sendirian tadi. Tapi Raffi tidak menjawab. Matanya menatap ke jalan, tapi keningnya mengernyit. Aku tahu anak itu sedang berpikir. Mungkin terlalu banyak. Siangnya, saat ia tidur siang, aku duduk di ruang tamu sendirian. Jantungku masih belum tenang. Lalu ada notifikasi masuk. Dika, aku pengen peluk kamu lagi. Malam ini, bisa? Aku hanya menatap pesan itu. Jari-jariku gemetar saat hendak membalas. Tapi sebelum ku ketik apapun, pintu kamar Raffi terbuka. Dia berdiri di ambang pintu, mengucek matanya. Bu, boleh tidur bareng malam ini? Aku mimpi buruk semalam. Aku menatap anak itu lama, lalu mengangguk. Ku peluk dia erat, dan malam itu, aku tak membalas pesan Dika. Tapi bukan karena aku tak ingin, tapi karena rasa bersalahku akhirnya berhasil menang sekali. Meski aku tahu, keesokan paginya, saat Raffi ke sekolah dan rumah kembali sepi, aku mungkin akan kalah lagi. Pagi itu aku mengunci pintu pagar seperti biasa setelah mengantar Raffi. Tapi ada yang berbeda. Dika sudah berdiri di depan pintu belakang. Bukan dengan senyum seperti biasanya, tapi dengan ekspresi tegang. Matanya menatap tajam, tak seperti biasanya yang lembut dan menggoda. Aku nunggu dari tadi,
katanya tanpa basa-basi saat aku membuka pintu. "Dika, kamu kenapa?" tanyaku pelan. Dia masuk tanpa diundang. Menutup pintu sendiri, langkahnya cepat, hawa tubuhnya panas. Tapi bukan karena rindu, tapi karena cemburu. "Kemarin kamu gak balas pesanku, kenapa?" Aku menarik napas panjang. Raffi mimpi buruk, dia minta tidur sama aku. Dika tertawa kecil, tapi nadanya dingin. "Oh, jadi aku kalah sama anakmu ya?" Aku menatapnya. "Jangan bawa-bawa anakku, Dik. Tolong." Dia mendekat. "Aku bukan cuman mau tidur sama kamu, Tika. Aku serius. Kamu gak ngerti ya? Aku jatuh cinta sama kamu." Jantungku mencelos. Kata itu akhirnya keluar. "Dika, kamu gak tahu kamu bicara apa. Ini semua salah dari awal. Aku janda, aku ibu, aku guru. Kita cuma tetangga. Dan ini..." Aku menunjuk ke arah kamar. "Ini gak pernah boleh terjadi. Tapi sudah terjadi. Dan kamu juga nikmatin." Bentaknya. Aku terdiam. Dia benar. Tapi itu tak membuatnya jadi mudah. "Dika, hidupku bukan cuma milikku sendiri. Ada Raffi, ada sekolah, ada reputasi. Kalau semua ini terbongkar, jadi kamu malu karena aku lebih muda. Karena aku bukan siapa-siapa." Suaranya meninggi. Aku menahan air mata. "Bukan itu, tapi karena kamu bikin aku lupa siapa diriku." Kami sama-sama diam. Nafasnya masih berat, matanya merah, tapi tubuhnya tetap mendekatiku. Lalu tiba-tiba, ia memelukku erat, kepalanya bersandar di bahuku. Lalu, dia menangis. Air mata itu hangat di kulitku, dan aku tahu, dia tak sekadar ingin tubuhku, tapi benar-benar menginginkan aku. Dan itu yang membuat semuanya makin rumit. Aku membalas pelukannya, lama, tapi di dalam hatiku, aku tahu hubungan ini tak bisa sembunyi selamanya. Dan waktu kami mulai menipis, pagi itu langit mendung, tapi dalam dadaku, badai sudah lebih dulu menggulung. Aku duduk di ruang guru, mengoreksi hasil ulangan anak-anak. Semua terasa biasa, sampai namaku dipanggil dari luar. "Bu Tika, ada tamu cari ibu di depan." Aku mengernyit. Tak pernah ada yang datang menemuiku di sekolah, kecuali wali murid. Tapi saat aku keluar ke ruang tamu kecil di depan, langkahku langsung terhenti. Dika, dengan kaos putih polos dan celana jeans, berdiri sambil tersenyum seolah ini hal yang biasa. Seolah kami tak menyembunyikan apapun. "Ngapain kamu kesini?" bisikku sambil menghampiri. "Aku cuma lewat. Lihat sekolah kamu. Kan kamu sering cerita soal tempat ini," katanya enteng. "Dika, ini bukan tempat main. Kamu bisa bikin masalah besar." Dia menatapku serius. "Aku cuma pengen lihat dunia kamu, Tik. Aku capek cuma datang ke rumahmu diam-diam lalu pergi sebelum anakmu pulang. Aku pengen tahu kamu lebih dari sekadar ranjang." Ucapannya tajam, tapi juga menyentuh. Tapi belum sempat kubalas. Salah satu guru menghampiri. "Oh, kenalan ya Bu Tika, adik sepupu." Dia tersenyum, ramah tapi matanya menyelidik. Aku gugup. Iya, kenalan lama, teman dari kampung." "Oh, saya kira pacar," katanya sambil tertawa kecil lalu berlalu. Dika menatapku. "Lihat, orang mulai curiga." Aku mendekat, suaraku bergetar. "Makanya jangan datang ke sini, aku mohon." Dia hanya menunduk, lalu berbisik. "Aku sayang kamu, Tik, tapi aku gak sanggup dicintai diam-diam terus." Setelah dia pergi, tanganku gemetar. Di ruang guru, tatapan mereka mulai berbeda. Bisik-bisik kecil, senyum yang terasa mencurigakan. Aku tahu, ini awal dari kehancuran. Malamnya, aku duduk di ruang tamu. Sendiri, gelisah. Ponselku bergetar. "Dika, maaf, aku cuma pengen kamu tahu. Aku bukan bayangan, aku nyata. Dan aku siap diperjuangkan. Aku tak tahu harus bahagia atau takut. Karena sejak dia muncul di sekolahku, semua tak bisa kusembunyikan serapat dulu. Hari itu aku datang ke sekolah lebih pagi dari biasanya. Tapi tetap saja, tatapan itu sudah menunggu. Bu Yeni, guru matematika, menyapaku di depan ruang guru dengan senyum tipis.
Pagi Bu Tika, teman kampungnya kemarin. Manis banget ya. Katanya dengan nada yang terlalu ramah. Kalau masih muda gitu, biasanya energinya kuat ya Bu. Matanya menyipit, seakan mengundangku tertawa bersama. Tapi aku cuma memaksakan senyum dan cepat-cepat masuk. Aku mulai jadi bahan. Dan aku tahu, itu baru permulaan. Siangnya, aku dipanggil kepala sekolah. Awalnya hanya pembicaraan ringan soal kinerja. Tapi perlahan, arah percakapan mulai berubah. Saya dengar ada tamu laki-laki yang cukup dekat dengan ibu. Katanya sambil menatapku penuh arti. Bukan murid, bukan wali murid. Kami hanya khawatir jangan sampai ada pembicaraan yang tak mengenakan. Aku menunduk. Hanya teman lama, Pak. Tentu, katanya singkat. Tapi dari nadanya, aku tahu. Dia tak percaya. Sore harinya aku pulang dengan tubuh letih. Tapi belum sempat kututup pagar rumah, Dika sudah muncul di sampingku. Gimana hari ini? Tanyanya. Aku diam. Tapi mungkin diamku cukup membuatnya tahu. Aku lelah. Kami masuk ke dalam rumah. Begitu pintu tertutup, Dika langsung memelukku dari belakang. Tik, udah cukup sembunyi. Kita ngomong ke semua orang. Aku serius. Aku siap tanggung jawab. Aku menoleh, melepas pelukannya. Dika, aku punya anak, aku guru. Hidupku bukan cuma soal cinta, bukan soal ranjang. Dia menatapku lama, lalu berkata, lirih, tapi aku cinta kamu. Dan aku gak tahan diperlakukan kayak selingkuhan. Hatiku retak. Karena sesungguhnya, aku juga ingin mencintainya tanpa takut. Tapi kenyataan tak semudah itu. Bukan untuk janda sepertiku. Bukan untuk guru yang hidupnya diawasi. Dan bukan untuk ibu yang anaknya mulai menyimpan tanya. Malam itu, setelah Dika pergi, Raffi menghampiriku di kamar. Bu, ibu sayang aku kan? Pertanyaannya menghantam seperti palu. Aku peluk dia erat, berusaha menyembunyikan tangis yang hampir pecah. Ibu sayang kamu lebih dari apapun, Nak. Tapi dalam hati, aku bertanya, bisakah aku mencintai dua laki-laki dalam hidupku tanpa menghancurkan salah satunya? Pagi itu aku berdiri cukup lama di depan cermin, memperhatikan bayanganku sendiri. Wajahku tampak lelah. Mata sembab karena semalaman tak bisa tidur. Dika tak berhenti mengirim pesan, panjang, dalam, penuh harapan dan ultimatum. Aku gak mau jadi bayangan, Tik. Kalau kamu terus nutupin ini, aku yang akan bicara. Tangan dan kakiku dingin. Jantungku terus berdetak cepat. Bahkan saat hanya duduk diam di motor sambil mengantar Raffi ke sekolah. Setelah pulang ke rumah, aku menutup pintu rapat-rapat. Mengunci semua akses. Aku tahu Dika bisa datang kapan saja. Tapi hari ini aku tak siap menatap matanya. Aku butuh waktu, butuh jarak. Tapi ternyata takdir tak memberiku ruang untuk lari. Sekitar pukul 11, aku mendapat telepon dari sekolah. Bu Tika, mohon segera ke ruang kepala sekolah. Ada hal penting. Nada suara itu tegang, tegas, dan memicu rasa panik dalam dadaku. Aku tiba di sekolah dengan napas tercekat. Di depan ruang kepala sekolah, mataku langsung menangkap Dika. Sedang duduk di dalam ruangan, jantungku nyaris berhenti. Bu Tika, silakan masuk, kata Pak Kepala Sekolah. Aku melangkah masuk, berusaha tegak, meski kakiku hampir tak sanggup menopang. Pemuda ini datang, mengaku punya hubungan khusus dengan ibu. Bahkan mengaku berniat serius menikah, ucap kepala sekolah tanpa basa-basi. Nona Tika, apakah itu benar? Aku menoleh ke Dika, tatapannya dalam, teguh, tapi juga menunggu. Mulutku kering, sekujur tubuhku panas dingin. Jika aku mengatakan ya, aku bisa kehilangan pekerjaan, reputasi, segalanya. Tapi jika aku mengatakan tidak, aku kehilangan laki-laki yang membuatku merasa hidup kembali. Dalam keheningan ruangan itu, aku menutup mata, mengambil napas panjang, lalu perlahan, ku buka mulutku. Pak,
Saya. Tapi sebelum kalimat itu selesai, pintu ruangan diketuk. Seorang guru masuk dan berbisik pada kepala sekolah, lalu berbalik ke arahku. Bu Tika, Raffi jatuh di sekolah, kepalanya terbentur. Dia sedang di UKS dunia runtuh. Semua yang ada di pikiranku soal Dika, cinta atau reputasi, langsung hilang. Aku berlari keluar tanpa menoleh lagi. Air mataku jatuh di sepanjang lorong. Saat anakku butuh aku, barulah aku sadar siapa yang paling harus kupilih. Dan malam itu, setelah memastikan Raffi baik-baik saja, aku duduk di tepi ranjangnya dan menggenggam tangannya erat. Lalu kulihat pesan dari Dika masuk. Kamu tetap nggak bisa akui aku ya? Aku tak langsung menjawab. Tapi akhirnya aku ketik balasan pendek. Aku butuh waktu. Tapi bukan karena aku nggak sayang kamu. Tapi karena aku masih terlalu mencintai anakku. Sudah 3 hari sejak aku kirim pesan terakhir ke Dika. Tak dibalas, tak ada notifikasi, tak ada tanda-tanda dia muncul lagi seperti biasanya. Di belakang rumah, di pagi hari, atau lewat pesan-pesan larut malam. Hari-hari yang biasanya penuh gelora diam-diam, kini sunyi seperti rumah kosong. Dan yang paling menyakitkan, bukanlah sunyinya, tapi aku justru merindukannya. Tiap pagi setelah mengantar Raffi, aku pulang sambil menatap ke pagar tetangga. Menunggu barangkali Dika berdiri di sana, seperti biasanya. Tapi yang kulihat hanyalah rumah yang tertutup rapat. Tak ada suara, tak ada gerak. Aku mencoba mengalihkan diri ke pekerjaan sekolah, berkas-berkas ulangan, laporan mingguan. Tapi semuanya terasa hampa. Bahkan Raffi pun menangkap kegelisahanku. Ibu kenapa sih akhir-akhir ini? Sakit? Aku menggeleng cepat. Enggak nak, ibu cuma capek. Tapi tubuhku tak sedang sakit, hatiku yang sedang retak. Karena untuk pertama kalinya sejak menjadi janda, aku merasa kehilangan seseorang lagi. Akhirnya, sore itu aku nekat berjalan ke rumah Dika. Mengetuk pelan pagar rumah kosong itu. 3 ketukan. Tak ada jawaban, kupinggil pelan. Dik! Dika! Tak ada yang keluar. Sampai akhirnya, seorang tetangga menyapaku dari seberang jalan. Oh, Mas Dika ya? Kemarin katanya pulang ke Bandung. Katanya mendadak, ngomongnya mau lama. Dunia terasa berputar pelan. Dika pergi tanpa pamit, tanpa pesan. Malamnya aku menatap langit-langit kamar sendirian. Tanganku meraba sisi tempat tidur yang dulu biasa ia duduki. Tempat di mana ia pernah menyandarkan tubuhnya, membisikkan rindu di leherku, dan entah kenapa air mataku jatuh begitu saja, tanpa suara. Tapi perihnya mengiris lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Mungkin aku terlalu lama menahan cinta ini dalam diam, dan sekarang diam itu yang perlahan membunuh hubungan kami. Sudah hampir seminggu sejak Dika pergi tanpa kabar. Dan semakin aku mencoba meyakinkan diri untuk membiarkannya, semakin keras hatiku menjerit untuk mencarinya. Suatu malam, setelah memastikan Raffi tidur, aku duduk di kamar dengan koper kecil. Di meja, ku tulis surat pendek. Raffi sayang, ibu pergi sebentar. Ke tempat teman lama. Kamu di rumah nenek ya? Jangan nakal. Ibu janji pulang secepatnya. Lalu, aku naik kereta pagi menuju Bandung, kota yang hanya ku kenal lewat cerita-cerita Dika. Hati ini berdebar terus, penuh tanya, penuh takut. Bagaimana kalau dia sudah benar-benar melupakanku? Sampai di Bandung, aku hanya bermodal alamat terakhir yang pernah Dika sebutkan, rumah kontrakan bibinya. Setelah mencari-cari di tengah panas dan debu jalanan, akhirnya kutemukan seorang wanita separuh baya membuka pintu. Oh, kamu Tika ya? Dika pernah cerita, ucapnya ramah. Di Grey, dia masih di sini, Bu. Wanita itu menghela napas. Baru tadi pagi dia bilang mau ke taman dekat kampus. Katanya pengen tenang, banyak pikiran. Tanpa pikir panjang, aku naik ojek ke taman itu. Dan benar, di salah satu bangku taman,
Dika duduk sendirian, menatap kosong ke kolam kecil di tengah. Aku mendekat pelan. Dik, ia menoleh. Seketika matanya membesar. Tik, kamu ngapain di sini? Aku berdiri di depannya, nyari kamu. Dia tertawa kecil, tapi matanya berair. Kamu baru nyari aku. Sekarang, aku duduk di sebelahnya. Aku gak berani jujur ke siapapun, tapi hatiku gak bisa terus bohong. Setiap kamu gak ada, aku ngerasa kosong. Bahkan Raffi ngerasa aku berubah. Dia memandangku, matanya tajam namun basah. Terus kamu datang ke sini buat apa? Minta aku nunggu lagi, nunggu kamu siap ngakuin aku. Aku menggeleng. Aku datang buat bilang, kalau kamu masih mau, aku mau mulai semuanya dari awal. Dengan kamu, bukan di balik pintu, tapi di dunia nyata. Dika terdiam. Lama. Lalu pelan, dia menggenggam tanganku. Kamu yakin dunia kita beda, usia kita beda. Orang pasti ngomongin. Aku tersenyum lirih. Aku udah terlalu lama hidup buat orang lain. Sekarang, aku cuma mau hidup dan mencintai dengan cara yang aku pilih sendiri. Dika menarikku ke pelukannya. Panas tubuhnya, detak jantungnya. Semua membuatku sadar, aku gak salah datang. Aku gak salah mengejarnya. Karena cinta sejati bukan soal siapa yang meninggalkan duluan, tapi siapa yang cukup berani mengejar. Meski harus menembus kota dan keraguan, aku dan Dika akhirnya pulang bersama. Sepanjang perjalanan kereta, kami tak banyak bicara. Tapi genggaman tangannya erat, seolah berkata, apapun yang terjadi, aku di sini. Sesampainya di rumah, ibu, nenek Raffi menyambut kami dengan tatapan campur aduk. Ia mengenal Dika, tapi tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku ke rumah ibu cuma sebentar. Bisikku pada Dika. Setelah Raffi tidur, kamu ke rumah ya. Malam pun tiba. Raffi sudah di kamar. Rumah sunyi. Dan seperti biasa, Dika datang diam-diam dari pintu belakang. Kami duduk di ruang tamu. Lampu redup. Lalu pelukannya datang tanpa suara. Bibirnya menyentuh leherku, dan kami larut dalam rasa yang terlalu lama tertahan. Tapi tepat saat aku mulai melepas semua ragu, terdengar suara pintu kamar terbuka. Bu, suara itu kecil, ragu, tapi menghantam jantungku. Aku dan Dika menoleh bersamaan. Raffi berdiri di ambang pintu. Matanya menatap kami yang saling berpelukan. Dunia runtuh. Aku segera berdiri. Raffi, kamu kenapa belum tidur? Dia tidak menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca. Itu, kenapa ada Om Dika di rumah kita malam-malam? Aku terpaku. Sementara Dika menunduk. Diameter. Aku melangkah pelan ke arah Raffi. Tapi dia mundur satu langkah. Ibu bohong ya. Ibu bilang sayang aku. Tapi ibu sembunyi-sembunyi kayak gini. Raffi, ibu gak bohong. Ibu cuma takut kamu belum siap tahu semua. Aku gak ngerti, Bu. Tapi aku lihat ibu peluk dia. Aku lihat semuanya. Dia berbalik dan masuk ke kamar, membanting pintu. Aku berdiri di tengah ruang tamu, tubuh gemetar. Dika mencoba memegang lenganku. Tapi aku menggeleng pelan. Aku harus urus Raffi dulu. Dia paham, mengangguk. Lalu berjalan keluar, meninggalkan aku dan rumah yang kembali sunyi. Malam itu, aku duduk di depan kamar Raffi sambil menangis diam-diam. Karena untuk pertama kalinya, cinta yang kupilih menyakiti hati anak yang paling kupercaya. Dan mungkin, ini harga dari semua yang kusembunyikan. Pagi itu sunyi. Raffi tak keluar kamar sejak semalam. Aku hanya mendengar suara kecilnya mengunci pintu dari dalam. Tak ada rengekan minta sarapan. Tak ada tawa. Hanya hening yang menyayat. Aku berdiri lama di depan pintunya. Raffi, boleh ibu bicara sebentar? Tak ada jawaban. Ibu mau minta maaf karena ibu menyembunyikan semuanya. Bukan karena ibu gak sayang kamu, tapi justru karena kamu, ibu bingung harus bagaimana. Masih sunyi, tapi aku tahu dia mendengar.
Ibu memang dekat dengan Om Dika. Ibu sayang sama dia. Tapi itu gak berarti ibu kurang sayang ke kamu. Raffi adalah alasan ibu bertahan hidup selama ini. Tiba-tiba, pintu terbuka perlahan. Raffi berdiri di baliknya. Wajahnya sembab. Ibu gak akan ninggalin aku kan? Cuma karena Om Dika? Aku segera memeluknya, menahan air mata. Enggak, nak. Ibu gak akan pernah ninggalin kamu. Kamu tetap segalanya buat ibu. Lalu suara kecilnya menyusul, membuatku tercekat. Kalau ibu bahagia sama Om Dika, aku boleh pelan-pelan belajar nerima nggak? Aku menatapnya, terisak. Dan disitulah aku sadar, anakku bukan hanya bertumbuh, tapi juga belajar mencintai seutuhnya. Sore harinya, aku mengirim pesan ke Dika. Besok pagi, datanglah ke rumah, lewat pintu depan. Raffi ingin bicara, dan besok paginya, Dika benar-benar datang, tak lagi menyelinap dari belakang. Ia berdiri tegap di depan pintu rumahku, seperti seorang laki-laki yang siap diperkenalkan. Raffi menatapnya dari sofa, lalu pelan-pelan berjalan mendekat. "Om Dika," katanya dengan suara pelan. "Kalau Om benar-benar sayang sama ibu, jangan bikin dia sembunyi-sembunyi lagi." Dika mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Om janji, Raf. Om bakal jagain ibu kamu, dan kamu juga." Lalu untuk pertama kalinya, Raffi tersenyum kecil. Hari itu, aku tahu hidupku berubah. Bukan karena cinta saja, tapi karena keberanian untuk jujur, dan kasih yang akhirnya menyatu. Karena kadang, yang paling menyakitkan bukanlah ditinggal, tapi menunda kebahagiaan hanya demi menjaga ilusi. Dan sekarang, aku tak perlu lagi sembunyi. Aku, Bu Guru Tika, seorang janda yang kembali menemukan cinta. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mencintai tanpa rasa bersalah.